Halo warga pecinta catur, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat bersejarah, pertarungan yang sangat-sangat diingat oleh Magnus Carlsen. Pecatur nomor 1 dunia pernah berhadapan dengan pecatur yang sangat luar biasa dari Indonesia, yaitu Mas Andrea Susilo. Jadi pertarungan kali ini sangat bersejarah karena apa? Karena Magnus Carlsen terus ingat pertandingan ini. Ini sangat spesial, guys. Nah, Mas Andre ini adalah salah satu pecatur Indonesia atau satu-satunya pecatur Indonesia yang bertemu dengan GOAT atau pecatur terbaik sepanjang masa, yaitu Magnus Carlsen di kejuaraan Piala Dunia. Jadi ini perebutan Piala Dunia, guys. Wah, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Magnus Carlsen dalam pertandingan ini gebrak meja? Apakah Magnus Carlsen akan tumbang? Apakah Mas Andrea akan memperbarui pertahanan Magnus? Dan pertandingan kali ini berlangsung pada saat Magnus Carlsen dan Mas Andrea saat junior. Ya, oke, langsung saja kita ke pertandingannya tanpa berlama-lama lagi. Mari kita gaskan. Oke, Mas Bro, pada pertandingan kali ini Mas Andrea megang buah putih sementara Magnus Carlsen megang buah hitam. Andrea memulai pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu E4 dimainkan, kemudian Magnus memainkan kuda F6. Ya, kalau kita perhatikan ini pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu Alekhine defense. Kemudian Andrea memainkan E5 mengusir kuda. Magnus memainkan kuda ke D5. Andrea D4 dimainkan untuk menopang pion, kemudian Magnus memainkan D6 untuk memecah struktur pion Andrea. Kemudian Andrea memainkan C4 untuk mengusir kuda. Ini masih teori ya. Ya, teori daripada pembukaan Alekhine defense dengan normal variation. Kemudian hitam memainkan kuda B6. Andrea E kali D6 dimainkan, langsung sikat pionnya. Magnus E kali D6 dimainkan, Andrea kuda F3 dimainkan, kemudian hitam memainkan gajah E7, Andrea gajah E2 dimainkan, kemudian Magnus langsung rokade, Mas Andrea rokade juga ya mengikuti, kemudian Magnus memainkan gajah G4. Ya, ini masih teori ya, teori daripada pembukaan Alekhine defense ya, dengan exchange variation. Kemudian putih memainkan B3. Ya, kenapa putih memainkan B3? Ya, kalau misalnya katakanlah misalnya nih ya Mas Andrea melakukan langkah yang lain misalnya. Ya, hitam atau Magnus memainkan gajah F6 misalnya. Ya, makan gajah kali F3 dan pionnya akan jatuh ya. Jadi tujuan daripada pion tadi itu ya pion ya ini tujuannya untuk menjaga pion biar pionnya tidak jatuh ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya Andrea memainkan B3, kemudian Magnus memainkan kuda C6, kemudian Andrea gajah B2, Magnus gajah F6 dimainkan, Andrea kuda B D2 dimainkan. Kemudian Magnus benteng E8 untuk menguasai file E yang sudah terbuka. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, ya dalam bermain catur itu, benteng itu sangat bagus ditempatkan pada posisi file yang sudah terbuka. Kemudian Mas Andrea mengikuti dengan memainkan benteng E1. Magnus mengajak pertukaran pion, yaitu dengan memainkan D5. Andrea menolak dengan C5, mengancam kuda. Kemudian Magnus menggeser kuda atau melompatkan kuda ke D7. Andrea benteng C1 dimainkan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menopang pion.
ya kalau nggak pionnya bisa rusak ya strukturnya. Ya dalam bermain catur seperti kita tahu bersama bahwa pion yang terisolasi itu sangat jelek sekali ya. Pionnya harus ada penopangnya gitu ya. Harus kuat ya, harus ada akarnya. Kemudian hitam memainkan kuda F8, kemudian putih kuda E5, Magnus ya langsung sikat ya. Gajah kali E2 dimainkan, langsung disikat kuda Mas Andrea. Kemudian Andrea memainkan benteng kali E2. Magnus gajah kali E5 dimainkan, Andrea D kali E5 dimainkan. Ya, disikat guys. Kemudian Magnus memainkan kuda B4, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar petak D3 atau mengincar pion ya. Jadi ini kudanya sangat luar biasa ya. Kuda Magnus yang sangat-sangat brilian sekali ya. Kemudian Mas Andrea memainkan benteng C3 ya untuk menghindari apa? Untuk menghindari serangan daripada kuda dan memberikan pionnya. Ya, Mas Andrea memberikan pion. Di sini Magnus Carlsen unggul ya sedikit ya, unggul tipis dari Mas Andrea. Kemudian sesuai rencana Magnus sikat kuda kali A2 dan Mas Andrea lebih memilih melakukan serangan dari sayap raja. Benteng dimainkan ke G3, kemudian Magnus kuda E6 dimainkan, Andrea kuda F3 dimainkan, dan Magnus kuda B4. Ya padahal itu pionnya dikasih coy. Nggak berani ya Magnus ya. Kalau misalnya Magnus makan, ya ini ada perubahan Eva baru guys di sini. Ya ini sangat berbahaya sekali. Kenapa ini sangat berbahaya? Ya apa alasannya? Yap, kalau misalnya Magnus makan pion, makan Anda jawaban seperti ini guys. Ya kalau ini kan sangat berbahaya sekali ya, posisi seperti ini sangat berbahaya. Ya, kemudian kalau misalnya katakanlah ya Magnus memainkan langkah yang lain misalnya, ya misalnya kuda ke ini dimainkan, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi merusak ya, harus dimakan, makan, kemudian ya ini sangat berbahaya sekali guys. Luar biasa ya. Kemudian ya kita kembali ke partai aslinya. Pada partainya Magnus tidak makan pion karena penuh dengan kalkulasi juga ya, udah diperhitungkan ya sama Magnus Carlsen. Walaupun mereka saat itu masih junior, tapi langkah-langkahnya sangat luar biasa ya, saya harus mengakui ya. Kemudian Magnus lebih memainkan kuda B4, kemudian putih memainkan kuda D4 ya, mengajak pertukaran kuda. Magnus memainkan kuda C6, kemudian Mas Andrea kuda F5 dimainkan. Ya, ini lumayan lah serangan daripada Mas Andrea. Ya, akan ada kombinasi ya. Kalau rajanya nggak bergerak, ya akan ada kombinasi ya. Kalau raja Magnus diam-diam aja. Kemudian Magnus memainkan D4. Ya, mencoba melakukan serangan dari pusat. Kemudian Andrea benteng E4 dimainkan. Magnus memainkan ya, di sini ada perubahan evolution bar guys, yaitu ya ketika Magnus memainkan menteri D5. Wow, luar biasa. Kalau Anda di posisi di sini ada perubahan evolution bar yang sangat signifikan guys. Wow. Kalau Anda di posisi Mas Andrea, ini dianggap langkah blunder guys ya. Menteri daripada Magnus ini dianggap blunder. Kalau Anda di posisi Mas Andrea Susilo, apa langkah terbaik Anda di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik Mas Andrea. Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat luar biasa dalam bermain catur. Pause video ini,
Ya, hanya 1-2% yang bisa menemukan langkah terbaik di sini. Temukan langkah terbaik Mas Susilo. Oke Mas Bro, selamat bagi Anda yang menemukan benteng kali G7 Skak. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat spektakuler. Wow, luar biasa. Ya, ini sudah sangat-sangat bagus sekali ya langkah seperti ini, dan sebentar lagi akan almarhum. Ini mungkin alasannya kenapa Magnus Carlsen mengingat pertandingan ini. Karena apa? Karena Mas Andrea menyanyiakan langkah terbaiknya di sini. Ya, sehingga ini dikenang oleh Magnus Carlsen. Walaupun ini sudah lama sekali ya, ini mungkin ya alasannya. Nah, kenapa ini langkah yang sangat bagus sekali? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kenapa nggak dimakan aja bang ya, misalnya dimakan nih ya dimakan sama kuda gitu. Ya maka akan ada serangan seperti ini gitu ya kan? Ya, akan ada menteri G4. Kalau misalnya ditopang bang gimana misalnya? Ditopang pakai menteri, ya menterinya dapat dong ya menterinya, ya kan? Makan, ya kemudian makan, ya selesai dong ya. Ya selesai, nggak bakal bisa coy. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan, ya oh kita ambil langkah lain misalnya, rajanya menghindar misalnya, ya raja dimainkan ke F8 misalnya, maka akan ada jawaban seperti ini. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya kemudian kalau misalnya di coba ya dengan memainkan, ya tadi benteng kali H7 ya, sekarang kalau Magnus misalnya memainkan menteri kali E5, maka akan ada jawaban seperti ini, yaitu benteng kali E5. Ya, ini akan almarhum juga gitu ya. Selesai gitu ya. Ya pada partai aslinya ya Mas Susilo itu tidak melihat langkah terbaiknya. Padahal di sini evaluasi barnya itu sudah sangat-sangat memutih ya. Mas Susilo lebih memainkan menteri F3. Boom! Ini langkah yang sangat keliru sekali guys. Langkah yang sangat keliru. Nah di sini evaluasi barnya langsung berbalik ya. Naik turun ya. Tadi sudah memutih, sekarang Magnus unggul kembali ya. Kemudian Magnus memainkan Raja F8. Magnus sadar ya, ini bahaya kalau nggak digeser gitu ya. Magnus sadar guys. Ya kemudian ya Mas Susilo atau Mas Andrea memainkan benteng H4. Magnus langsung sikat menteri. Ya, menteri kali F3 dimainkan, ya itu sangat bagus sekali ya bagi Magnus Carlsen. Karena apa? Karena itu melemahkan pertahanan atau serangan daripada Mas Andrea. Kemudian Andrea memainkan G kali F3, Magnus G6, kemudian Mas Andrea kuda kali D4 dimainkan, ya kemudian Magnus kuda kali kuda E kali D4 dimainkan, kemudian Mas Andrea
gajah kali D4. Di sini ada pertukaran yang sangat banyak sekali ya, pertukaran bidak. Kemudian Magnus kuda kali D4, Mas Andrea ya benteng kali D4, dan Magnus benteng kali E5. Ini sangat mempengaruhi ya pertukaran kali ini ya. Ya. Sekarang kita masuk ke babak endgame ya. Middle game ini sangat luar biasa ya. Padahal pada saat middle game ya Mas Andrea punya kesempatan menang ya. Kemudian Andrea memainkan B4, Magnus A5, karena di sini Magnus dianggap unggul ya, pionnya lebih bagus ya. Karena ya pion Mas Andrea sini bertumpuk dan posisi juga kurang bagus ya. Kemudian Mas Andrea memainkan D4 ya, mengancam benteng. Magnus benteng E1 skak, Andrea Raja G2 dimainkan, Magnus A4 untuk menjadikan pionnya presiden. Kemudian Mas Andrea benteng A3 masih mencoba, Magnus benteng B1, Mas Andrea benteng D7, kemudian Magnus memainkan benteng B3, Mas Andrea benteng A2, Magnus A3 dimainkan, Mas Andrea benteng dimainkan ke benteng kali C7, Magnus memainkan benteng B2, Andrea benteng A1, mundur, kemudian Magnus memainkan A2, Mas Andrea benteng D7 dimainkan. Ini semakin sulit ya, semakin sulit ya. Di sini ada perubahan evolution bar ya. Apa langkah terbaik daripada Mas Andrea di sini? Langkah terbaiknya yaitu bisa lah ya dengan makan pion gitu ya, walaupun tetap susah juga ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Mas Andrea memainkan benteng D7, kemudian Magnus memainkan benteng B1, Andrea benteng D1, dan Magnus benteng kali D1 dimainkan. Ya, posisi seperti ini Mas Andrea menyerah gitu. Kenapa menyerah? Karena misalnya makan, ya ini akan menjadi sarjana coy. Makan ya satu benteng, ya kan? Ya, iya bisa menang satu benteng, ya kan? Kalau misalnya kita lanjutkan ya pakai stockfish misalnya ya. Ya, oke, akan ada jawaban seperti ini dan makan, kemudian jawaban seperti ini dan makan. Nggak bisa kemana-mana coy ya, rajanya terkungkung coy, terkungkung ya. Oke, 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 makan, oke, masuk dong. Selesai. Almarhum ya. Ini pertarungan yang sangat-sangat luar biasa guys, luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah pertarungan kali ini seru atau tidak? Terus tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya warga pecinta Magnus, salam rasional, bye bye.